Yes, saudara. Ya, saya akan ajak saudara hari ini masuk sedikit ke dalam sebuah perenungan. Ya, so I was in the spirit. Beberapa hari lalu saya berdoa dan ada sesuatu yang kuat sekali Tuhan menyatakan, yaitu tiba-tiba saya diingatkan Roh Kudus untuk seakan-akan kita pause sejenak, kita berhenti sejenak dan berpikir tentang kekristenan kita. Makanya saya hari ini sharing sedikit saja saudara, mungkin tidak banyak. I'll try to be as fast as we can. Redefining Christianity. Ya, seperti saudara tahu bahwa kekristenan bukan agama. Ya, kita tahu semua itu ya, saudara sering dengar kekristenan bukan agama. Hanya seringkali dengan mudah karena kita punya yang namanya rutinitas, kita terjebak tanda kutip masuk ke dalam satu kegiatan, satu rutinitas, sehingga kekristenan lama-kelamaan mulai kekristenan masing-masing ya pribadi, mulai kehilangan maknanya sehingga lama-lama hanya menjadi sebuah aktivitas. Dan pada saat itu terjadi biasanya kita tidak terasa saudara, kita tidak merasa bahwa kita sedang turun. Kenapa? Karena yang di permukaan segalanya masih terlihat baik. Ya itu yang bahaya saudara. Segala sesuatu masih terlihat baik, mungkin family is good, pekerjaan baik, mungkin kita punya bisnis baik, hubungan relatif masih baik gitu. Tapi tanpa sadar kita kehilangan satu esensi yang paling mendalam, yaitu kekristenan kita. Apa itu? Relationship dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tahu bagi saudara yang mengikuti terus seri kita bahwa kekristenan adalah seperti Kristus, bukan agama, karena agama tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Jadi kita real quick kita akan meredefine kekristenan kita sehingga kita tahu saat ini kalau kita berhenti sejenak dan kita melihat posisi kita ada di mana. Ya, posisi kita di mata Tuhan itu ternyata ada di mana. Gitu loh. Kita harus stop untuk kita bisa tahu. Karena pada saat kita sibuk dan berjalan terus seringkali kita tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit menyimpang. Ya, jadi redefining Christianity, apakah atau siapakah sebetulnya yang ia berbesar, yang ia cari? Oke, akan ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri tentunya ya, saudara, kepada diri kita sendiri. Ya, siapa yang disebut Kristen? Siapa yang disebut orang Kristen? Ya, tentunya yang hadir di sini semuanya akan menyebut diri orang Kristen. Tapi sebetulnya siapa sih orang Kristen itu? Apakah orang yang beragama Kristen kah? Apakah orang yang percaya Kristus kah? Apakah orang yang mengikut ajaran Kristus kah? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Seperti apa atau apakah yang dimaksud orang Kristen? Nah minimal 3 ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Kita yang mana? Sekali lagi ini sebuah perenungan penting. Kita dalam perjalanan kita gitu beberapa kali kita stop dan merekalibrasi, recalibrate our Christianity, merekalibrasi posisi kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, nanti kita akan tahu mengapa itu penting. Nah, siapa aja? Ini tadi sudah. Nah, berikutnya, siapa sebetulnya kita ini? Apakah kita ini orang percaya? Ya, nomor 1, apakah kita believers, orang percaya? Apa itu orang percaya? Oh, saya percaya, I believe in God. But who is your God? Kan gitu kan. Banyak orang di luar sana juga percaya dengan God, tapi siapa Tuhannya? Ya, kekristenan bukan universalism. Ya, tentu saudara keluar dari gereja, saudara berrelasi dengan orang-orang dunia, mereka banyak yang berkata bahwa ya semua Tuhan toh sama. Benar kan? Seperti itu. Enggak sama saudara. Tidak sama. Banyak Tuhan yang lain, T-nya huruf kecil tentunya, atau ilah lain. Nah, believers, I believe in God. Okay. Who is your God? No, I believe in Jesus. Bagian mana dari Yesus yang kita percaya? Sekali lagi, ini perenungan hari ini. Bagian mana dari Yesus? Yesus yang seperti apa yang kita percayai? Gitu. Yesus sebagai apa yang kita percayai? Apakah kita jangan-jangan hanya fans? Setiap kita akan punya sistem kepercayaan, betul kan? Setiap orang di dunia ini, bukan hanya orang Kristen. Apakah jangan-jangan kita hanya penggemar? Banyak orang menggemari ajaran Yesus Kristus. Ya,
Seorang bisa masuk ke sekolah teologi dan lulus, bahkan sebagai PhD, lulus dengan nilai baik tanpa mengenal Kristus Yesus. Bisa, dan sudah terjadi tanpa dia lahir baru. Lulus, nilai terbaik bahkan. Tapi dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, fans itu beda ya saudara. Saudara mungkin kalau suka drama Korea, saudara bisa ngefans sama pemainnya misalkan. Atau saudara suka sport, saudara bisa ngefans sama pemainnya. Ya. Tapi selamanya ya akan hanya penggemar, tidak mengenal. Apakah kita pengikut? Nah ini naik sedikit, followers. Saudara sadar nggak? Kalau seandainya, saudara banyak kan pasti punya Instagram. Nah, followers saudara berapa? Atau berapa orang yang saudara follow? Social media. Followers itu biasanya dia akan mengikuti orang atau kegiatan orang yang diikuti atau digemarinya. Dia akan tahu, oh si A ini lagi ngapain, ya, dan si B lagi ngapain, dia akan tahu. Yesus followersnya berapa saudara? Banyak, bahkan pada saat Yesus di dunia ini, kita tahu Alkitab mencatat suatu saat dia diikuti ribuan orang, ribuan. Ya, saudara ingat dong cerita itu, dia memberi makan at least 5.000 orang laki-laki. Katakanlah dengan wanita dan anak-anak bisa kali 3, bisa 15.000. Itu followersnya. Kalau zaman dulu Yesus sudah punya Instagram, in one day dia dapat 15.000 followers. Bayangin. Followers tadi, cuma followers. Nah, naik lagi satu. Apakah kita disciples? So what is disciples? Nanti kita akan tahu saudara. Ini beda, semuanya beda. Ya. Nah, pertanyaan, apakah cukup menjadi orang percaya? Tentunya jawabannya yes atau no. Ya. Ada seorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bersuka cita tentunya satu orang percaya. Nah, yang menarik begini saudara, seringkali pada saat perjalanan kita dengan Yesus, hal yang seringkali kita anggap garis finish ternyata baru garis start. Seorang lahir baru, wah dia percaya dengan Yesus. Seakan-akan garis finish, ternyata itu baru start. Karena apa? Karena lahir baru itu baru lahir. Pada saat kita berjalan di dunia ini dan berakhir kehidupan kita, ya kelihatannya garis finish. Itu loh. Tapi sesuatu yang baru mau dimulai. Yaitu apa? Kekekalan. Jadi garis finish bisa jadi garis start juga. Ya. Apakah cukup menjadi orang Kristen? Nah ini kita akan lihat. Saudara pernah baca ayat ini? Yuk kita baca versi Indonesia. Engkau percaya, ya Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja. That is good, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya. Bedanya, dia tidak mau submit terhadap Tuhan. Mereka percaya. Jadi kalau kita cuma berhenti sampai percaya, berarti ngerti maksud saya? Bedanya apa sama yang ini? Gitu kan? Betul kan? Ini kalimatnya Bil. Oke. Believe there is one God, it's good, you do well, bahkan dikatakan even the demons believe and tremble. Setan itu percaya. Jadi kita ternyata ada the next step setelah kita jadi orang percaya. Orang percaya masuk menjadi orang percaya itu baru garis start. Ya. Lanjutnya adalah apakah semua orang sama? Semua orang samakah di hadapan Tuhan? Yes and no. Semua orang in terms of salvation, semua orang sama di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena darahnya yang sama untuk menebus. Anggap ya saudara, Yesus mencurahkan darah untuk menebus semua orang. Sehingga setiap orang yang menerima keselamatan sama, tapi tidak sama. mulai bingung. Sama tapi tidak sama. Ya, kenapa? Pada saat dia mulai selamat dan dia berjalan dengan Yesus, berjalan dengan Tuhan, pertumbuhannya maka akan beda-beda. Jika ada satu orang bisa diberi tanggung jawab sekian, ada satu orang lain bisa diberi tanggung jawab sekian. Ada orang lain bisa diberi tanggung jawab lebih banyak lagi. Itu yang membedakan. Pada saat kita bisa punya kapasitas besar dengan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, maka kita akan punya tanda kutip posisi yang
Beda. Itu menjelaskan mengapa saudara hanya menemukan satu orang Abraham di Alkitab, hanya satu orang Musa, hanya satu orang Daud, hanya satu orang Elia, hanya satu orang Paulus, satu orang Petrus. Ternyata tidak sama. Tidak sama. In terms of salvation sama, tapi in the kingdom of God, they're not the same. Gak sama. Gitu. Posisi yang membedakan beda itu akan menyebabkan satu orang punya akses ke A, satu orang tidak. Siapa yang bisnismen di sini? Kalau saudara bisnismen, ya, saya kasih ilustrasi ya. Saudara mungkin bisa deal bisnis di level kalau di Australia itu di level council, but you don't have access di level state. Beda toh? Ada rekan bisnis saudara yang bisnisnya di level state government. Tapi ada yang cuma bisa berbisnis di level council. Tapi ada lagi yang bisa deal bisnis di level federal, lebih tinggi lagi. Ada lagi yang bisa internasional, itu menunjukkan apa? Oh dia bisa ya, kok saya baru sampai sini. Ya, nangkep ya, itu ilustrasi. Jadi in terms of salvation sama, tapi di dalam the kingdom of God nggak sama. Tidak sama. Ini dia ayatnya. Matius 22 ayat 14, kita lihat bahasa Indonesia. Sebab, ini dia, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Berarti kan ada dua kelompok, dipanggil dan dipilih. Dari sini kita udah tahu, itu nggak sama toh. Dipanggil dan dipilih. Dua hal yang berbeda, dua kelompok yang berbeda. Yang satu banyak, yang satu sedikit. Yang satu dipanggil, yang satu dipilih. Jelas tidak sama. Nah, sekali lagi saya bilang tadi dari awal, kita ini perenungan. Kita tanya sekarang masing-masing pada diri kita, nah kita masuk yang mana ini? Yang banyak apa yang sedikit? Ya, Yesus punya followers ribuan. Ya kan? Ya, ribuan, 5.000. Suatu kali bisa 4.000. Oke. Berapa murid Yesus yang pernah tercatat? Yang kita tahu 12. Tapi ternyata bukan cuma 12. Ring di atas 12 dia punya, dicatat di Alkitab sekitar 70 murid. Pada saat hari Pentakosta yang menunggu di kamar loteng atas Holy Spirit turun, berapa orang? 120. Berarti 120 itu nungguin kedatangan Holy Spirit. Tapi ada 70 murid. Tapi ada yang lebih kecil lagi, 12, cuma 12. Sama nggak mereka? Tidak sama. Yang pergi berjalan day by day, hari demi hari dengan Yesus, duduk bareng, ministry bareng, tinggal bareng, makan bareng Yesus, cuma 12. Bahkan dari 12, ada lagi lingkaran kecil yang cuma 3 orang. Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 orang ini selalu dibawa. 9 tidak selalu dibawa. Ya kan? Saat Yesus membangkitkan anak Yairus, dibawa cuma 3. Saat Yesus naik ke atas bukit, ingat saudara, yang muncul Musa dan Elia, berubah rupa Yesus di depan mereka, cuma 3 yang diajak. Saat Yesus berdoa dan peluhnya menjadi seperti darah di Taman Getsemani, yang dibawa cuma 3. Sama nggak mereka? Tidak. Mungkin yang 9 sisanya protes, guru kenapa yang diajak Petrus, Yakobus, Yohanes terus kenapa kami nggak diajak? Dia kan nggak tahu karena di Alkitab tidak pernah dijelaskan mengapa yang dipilih Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Banyak dan sedikit, beda saudara, tidak sama. Tidak sama. Ya, kita mesti ingat ini, ternyata nggak sama. Berarti apa? Ada progres saat kita, kekristenan kita harus ada progresnya. Kita sekarang ada di mana? Gitu. Apa kita puas dengan yang 120, 70, apa? Saya mau yang 12. Nah, sekarang saya kasih tahu bedanya. Saya setiap kali baca saat Yesus memilih 12 muridnya, saya selalu stop and pray. Itu satu adegan yang amazing. Alkitab berkata Tuhan lihat hati ya. Yesus berjalan di tepi pantai, tiba-tiba dia melihat beberapa orang nelayan. Dia tidak pakai tanya namamu siapa, tinggalmu di mana, langsung ikut aku. Dan luar biasanya mereka juga nggak tanya kemana, bahkan tidak tanya kemana, ngapain. Alkitab cuma mencatat mereka meninggalkan jalannya,
mereka meninggalkan perahunya, diikuti. Gak kenal loh, baru kenal. Yesus gak kenalan, nama saya Yesus. Saya punya ministry. Saya orang Nazaret. Ayo ikut satu. Yesus cuma ngomong, ikut aku. Di dalam Injil yang lain dikatakan, aku akan menjadikan kau penjala manusia. Mereka tidak tanya, apa Tuhan? Apa maksudnya penjala manusia? Tidak bertanya. Yesus langsung tahu yang ini dalam hatinya. Saat saudara hari ini duduk di sini, saudara pernah terpikir nggak? Sebetulnya, kalau saudara katakan berumur 20 tahun, 30 tahun, 30 tahun yang lalu, si tukang kayu yang sama itu sebetulnya sudah bilang kepada kamu, ikut aku. Ikut aku. 3,5 tahun mereka tidak tahu ikut mau kemana, mau jadi apa. Pada saat selesai 3,5 tahun, tiba-tiba tidak pakai introduction, tidak pakai ancang-ancang, tiba-tiba Yesus ngomong, aku harus pulang ke rumah Bapa. Gimana rasanya? Itu nggak pernah dikasih tahu di awal waktu Yesus panggil Petrus, Yakobus, Yohanes, ikut aku. Nggak lama kok, cuma 3,5 tahun. Ya nggak pernah ngomong gitu. Nggak lama, 3,5 tahun aja. Habis itu kamu akan jadi gini. Enggak. Jadi bisa berbayangkan syoknya mereka seperti apa. Tapi tidak tercatat di Alkitab satupun mereka yang berkata, tahu gitu, mikir dulu. Oh, enggak ada yang begitu kan. Suatu saat Yesus sedang mengajar, nanti kita akan masuk ke situ. Dan ajarannya sangat keras, karena saat itu dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dalam dia. Karena dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes pasal 6. Dikatakan habis itu dia mau dibunuh, dilempari batu. Dan Alkitab mengatakan sejak saat itu banyak muridnya yang berhenti mengikuti dia. Berhenti mengikuti dia. Berarti ibaratnya kalau cek Instagram followernya dari 5.000, drop langsung, mungkin jadi tinggal 500. Lalu dia berpaling kepada yang 12 dan bertanya, kamu mau pergi juga kan? Kamu mau pergi juga kan? Shocking. Kamu mau pergi juga kan? Di-challenge sama Yesus. Saya tahu ini mengguncang imanmu, apa yang barusan saya katakan. Sekarang kamu mau pergi juga kan? Itu dia. Itu Yesus. Itu Yesus. Nah, saya sedikit ambil waktu di sini. 5.000 orang pengikut, lalu ada 70 murid, tapi ada 12 yang disebut rasul, disciples, yang nantinya jadi apostles. Nah ini yang saya renungkan begini saudara. Saya nangis merenungkannya. Tahukah saudara, suatu hari, yang 5.000 tadi berteriak, salibkan dia. Saya kasih satu pertanyaan. Kalau saudara ada di sana, gini aja. Saya berdoa di hadapan Tuhan dan saya bertanya dengan Roh Kudus. Tuhan, kalau saya ada di sana, saya menggunakan sana. Saya was one of the 5,000. Apakah aku Tuhan juga akan berteriak salibkan dia? My God. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami dikasih makan. Tapi suatu hari Jumat, mereka berteriak, salibkan dia. Followers. Mungkin beberapa dari mereka believers. Tapi orang-orang tersebut berkata, salibkan dia. Pertanyaannya, kenapa? Saya bertanya kepada diri saya, jangan-jangan saya pakai saya lah. Jangan-jangan saya juga adalah orang yang akan berteriak, salibkan dia. Karena mereka cuman followers. Tahukah saudara, kalau saudara di Instagram saudara ada 2.000 pengikut. Satu hal saja yang kita ucapkan, angka 2.000 bisa jadi 200. Tahukah? Gitu? Mereka bisa kapanpun unfollow, unfriend.
Orang yang berteriak salibkan dia itu bukan orang-orang yang gak kenal. Mereka kenal, mereka pernah mengalami mujizatnya Yesus, pernah ditolong. Mungkin beberapa di antara mereka adalah orang yang buta menjadi melihat karena Yesus. Bedanya adalah mereka tidak mengenal Yesus. Mereka hanya kenal tentang Yesus. Kalau yang 12 mengenal Yesus. Sekarang kalau kita, apakah kita mengenal tentang Yesus? You know about God, Jesus, or you know Jesus? Itu beda. Kita mengenal apa hanya mengenal tentang Dia? Itu pertanyaan yang shocking. Buat saya pribadi at least. Ya mungkin kalau kita ditanya seperti itu sih kita akan bilang, enggak Tuhan, enggak mungkin. Saya tidak akan meninggalkan Engkau. Lah apa bedanya sama Petrus? Saudara tahu kan Petrus berkata, guru, meskipun mereka murid yang lain meninggalkan Engkau, aku tidak akan. Tapi tidak sampai 24 jam, Petrus yang menyangkal Yesus. Jadi saudara tahu betapa kita bisa ngomong janji A, B, C, D, E, tidak sampai sekian lama kita ingkari. Gitu. Mengapa saya bawa kita merenung hari ini, berpikir? Ada sebabnya, nanti saya beritahu kenapa. What is a disciple? Ya, kita udah tahu believers, kita udah tahu ada fans, kita udah tahu ada followers, tapi ada satu disciple yang namanya disciple. Ya, ini definisi saudara. Ya, seseorang yang mengikuti seseorang, dalam hal ini konteksnya mengikuti Yesus, ya itu dianggap murid disciples. Ya, tapi ada definisi lain, yaitu seorang murid dari seseorang lain, murid Yesus. Lalu ada lagi. Nah ini bagus sekali. One who disciplines himself, mendisiplinkan dirinya sendiri di dalam pengajaran orang lain, dalam hari ini pengajaran Tuhan Yesus. Itu dianggap disciples. Ya ingat ya, followers belum tentu disciples, believers belum tentu disciples. Seseorang yang menerima, accept and assist in spreading the doctrine of Jesus, the doctrine of another. Itu kategorinya yang dinamakan seorang disciples. Ya ingat ya, Yesus tidak perlu pasang pengumuman, yuk kita bikin KKR. Yesus gak pernah ngomong gitu sama muridnya. Pasang pengumuman supaya yang datang banyak. Tidak perlu, dia datang ribuan orang mengikuti dia. Ribuan orang, bahkan mereka tercatat suatu saat ingin membawa Yesus supaya dijadikan raja secara paksa. Secara paksa, maunya dipaksa jadi raja. Ya. Nah ada yang menarik sekali di Yohanes 2, 24 sampai 25. Boleh tolong multimedia satu ayat ini. Ini saya nggak bawa ininya. Yohanes 2, pasal 2, ayat 24 sampai 25. Nah ini dia. Yohanes 2, ayat 24 sampai 25. But Jesus did not commit himself unto them. Banyak orang mencari dia saat itu, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena he knew all men. Yesus tahu dalamnya itu seperti apa. Dia tahu dalamnya itu seperti apa. Makanya pada waktu dia jumpai murid-muridnya 12, dia nggak interview dulu, langsung ikut aku. Ikut aku. Dia menjumpai seseorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang yang tidak disukai di masyarakat karena mereka menarik pajak untuk Romawi. Ikut aku. Satu muridnya adalah orang zelot namanya Simon. Saudara tahu orang zelot itu apa? Muridnya berbagai background. Orang zelot itu pemberontak yang punya kebiasaan dia selalu membawa di balik badannya, di balik jubahnya, itu membawa pisau. Dia bisa tusuk orang yang dianggap bekerja untuk Romawi. Itu orang zelot. Satu orang demikian dijadiin murid. Bahkan salah satu jadi Yudas. Sulit diperhapani. Mengapa bisa seperti itu? Ikut aku, ikut aku, ikut aku. Jadi dia udah lihat dalamnya. Jesus didn't commit himself unto them because he knew them all. Dia mengetahui. Ya, boleh kembali ke slide. Ya, jadi apa sebetulnya yang dicari? Ya ini tadi kita sudah sampai sini. Apa yang dicari Yesus pada saat Yesus panggil orang-orang untuk ikut dia? Jadi sebetulnya pada saat Yesus bilang,
Ikut aku akan menjadikan kau penjala manusia. Itu sebetulnya dia ngomong seperti ini. Ikut aku, kamu akan kujadikan seperti aku. Bayangin. Makanya Kristen itu seperti Kristus. Kamu akan jadi seperti aku. Gak banyak yang tahu ternyata. Bahwa kekristenan itu seperti Kristus. Makanya beda disciples. Nah murid, disciples dari definisi yang kita udah lihat, disciples atau murid, itu bukan cuma pengikut, kita tahu. Bukan cuma fans, bukan cuma orang percaya. Saudara semua pernah jadi murid tuh. Betul kan? Kalau seorang murid itu ada yang namanya belajar. Ada yang harus dipelajari toh, karena dia murid. Ya. Ada yang namanya tes atau ujian. Dia nggak banyak suka. Betul toh? Karena murid. Ya. Mereka juga pernah diuji sama Yesus. Oke, kamu pergi ke kota yang di depan itu berdua-berdua, ya. Diutus, ngapain? Ujiannya. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Lakukan seperti itu. Mereka mengalami ujian seperti itu. Yes, mereka mengalami. Gitu loh, diuji. Dan kita tahu ceritanya mereka kembali dengan bersukacita karena bahkan iblis pun, ya setan-setan pun tunduk pada kami dalam nama. Ada di Alkitab seperti itu. Nah itu murid bedanya, jadi bukan cuman mengikut, oke Tuhan aku percaya sama engkau. Ya at least Tuhan aku percayalah udah. Siapa yang suka sport? Nah banyak kan, sepak bola, sepak bola. Nah sepak, 1, 2, 3, paling nggak 3 orang suka sepak bola. Oke 1, 2, 3, main nggak? Main apa cuman suka? Dulu main, main nggak? Dulu main juga. Oke, nah kalau saudara suka sepak bola, kenapa saya? Ini contoh sepak bola karena sepak bola itu besar lapangannya ya. Pasti saudara kalau yang namanya Piala Dunia, World Cup, ya itu udah exciting moment lah pokoknya. Apalagi kalau saudara bisa nonton secara live, ya saudara dapat tiket gratis, saudara suka sepak bola, nonton, nonton toh. Ya, saudara tahu gak? Ya, bahwa penonton seringkali lebih pintar daripada pemain. Betul kan? Pemain menggiring bola, 1 bola direbut 22 orang, penonton teriak-teriak, itu yang sebelah kiri kosong, aduh. Bener gak sih? Itu kan lebih pintar daripada pemainnya. Begitu pemain salah oper, dia akan protes. Mesti yang itu ke sana, kenapa dioper ke sini? Begitu ada penalti dan gagal yang tendang penalti untuk kenapa nggak bisa gol sih? Itu kan gampang banget dan seterusnya. Penonton selalu lebih pintar daripada pemain. Tapi ini saudara, penonton ya selamanya akan jadi penonton. Dia hanya nonton, dia hanya di pinggir lapangan. Gitu loh. Kalau pemain itu tahu mungkin bahwa dia dikritik begitu rupa oleh sekian penonton, mungkin dia bilang, gantian, kamu yang main, saya yang nonton. Mungkin dia akan ngomong begitu. Gitu loh. Nah penonton meskipun dia tahu, wah ini harusnya begini, wah dia salahnya gitu. Apalagi kalau komentator di TV kan, begitu selesai pertandingan, wah ternyata skornya kalah timnya. Lalu kan biasanya gitu tuh dia, menurut Anda, kenapa tim ini kalah? Wah dia pinter tuh. Komentarin pinter, ya karena tadi pada saat umpan yang nomor, pada menit sekian terjadi begini-begini, harusnya begini, wah itu pinter banget. Tapi penonton cuma menonton, kenapa? Bebas resiko. Bebas resiko, nggak capek, keringetan enggak, ya tidak ada resiko mungkin jatuh, ketendang atau kesleo, atau enggak ada. Penonton tuh aman, penonton aman. Dia akan jadi penonton terus selamanya. Ya, mau berapapun pertandingannya, dia cuma jadi penonton. Nah, pernah gak terpikir saudara? Nah ini yang senang bola tadi. Suatu saat saudara nonton, lalu saudara membayangkan aku yang main di tengah. Pernah kepikir gak? Oh puas jadi penonton, nah itu Kimsi udah bangkut-bangkut. Ya. Kenapa? Karena begitu kita ditaruh di tengah, ceritanya akan beda. Ceritanya akan beda, karena kita akan mengalami resiko. Ikut Tuhan. Banyak orang Kristen cuma jadi penonton. Jadi penonton. Bebas resiko, 1. 2, bebas komitmen. Gak ada komitmen penonton. Gak ada komitmen. Penonton kan gak perlu latihan toh? Gak perlu kan? Gak perlu latihan penonton. Yang main perlu latihan. Gitu.
Itu pilihan sekali lagi saudara. Kita mau jadi penonton atau kekristenan kita mau jadi pemain. Mengikut Kristus, following Jesus is not the same as receiving Jesus. Ingat, lahir baru itu kita menerima Yesus, percaya Yesus. Tapi tidak otomatis titik itu kita menjadi murid Yesus. No. Make no mistakes about it, please. Tidak sama, saudara. Tidak sama dan tidak otomatis. Itu yang menyebabkan kenapa 5.000 orang itu pada saat Yesus diikuti 5.000 orang ya, dikasih makan. Dia tidak terpukau, wah yang ikuti saya banyak. Lalu dia bicara kepada muridnya, tolong itu di daftar alamatnya di mana, nomor teleponnya apa, nanti tolong di follow up. Sehingga pengikut kita bisa 5.000. Nggak ada seperti itu. 12 cukup. 12 cukup. Ikut aku, karena aku tahu di dalammu ada apa. Karena aku tahu di dalammu ada kapasitas untuk mengguncang dunia. Cukup 12. Cukup. Gitu. Dan anehnya kalau kita analisa, kita bisa ngomong gini, Yesus, mengapa yang kau pilih Petrus? Besar mulut. Mengapa kau pilih Yudas? Kita nggak tahu tuh kenapa Yesus pernah milih Yudas. Kenapa kau milih Yohanes? Kita nggak pernah tahu. Karena kita cuma mampu lihat luarnya. Tapi Yesus lihat dalamnya. Tuhan lihat hati. Following Jesus. Jadi murid. Jadi murid. Ada yang harus dibuat. Jadi murid itu targetnya supaya dia sama seperti gurunya. Nah, sekali lagi kita murid apa bukan? Apa kita penonton? Apa kita cuma pengikut? Apa jangan-jangan kita hanya fans? Nah, to follow Jesus there is a price you must pay. To receive Jesus, it cost you nothing. Gak tinggal mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. That's it. Menerima Yesus. Tapi mau jadi follower Jesus, mau jadi pengikutnya, mau jadi disciplesnya, it will cost you everything. Everything. Itu yang gak enak. Di mata manusia itu gak enak. Makanya Yesus tidak perlu pasang iklan, halo siapa yang mau jadi murid saya? Saya ini raja loh, diutus dari surga. I am a king. Gak. Ikut aku. Dia tahu dalammu ada apa. Dia tahu di dalammu ada apa, dia tahu. Maka dia bilang ikut aku. Paulus berani ngomong. Sekian puluh tahun kemudian, follow me because I follow Jesus. Dia berani ngomong seperti itu. Di mana ayatnya? Ini dia. Ini saudara. Tuh, Lukas. Ini tercatat di 3 Injil yang berbeda ya. Serupa. Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca. Katanya kepada mereka semua, ini Yesus yang ngomong. Setiap orang yang mau mengikut aku, iya, sebaiknya harus. Compulsory. Iya, harus, bukan sebaiknya. Ia harus apa? Menyangkal diri, nomor 1. Nomor 2, memikul salibnya. Berapa sering? Setiap hari. Seminggu sekali Tuhan. Setiap hari. 2 hari sekali deh. Setiap hari. Habis itu baru mengikut aku. Kita mau terima Yesus, oke. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai menerima Yesus. Tapi mau jadi murid Yesus? Nih, setiap orang yang mau jadi pengikutku, mau mengikut aku, ia harus, garis bawahi, harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Oke, real quick, menyangkal diri itu apa? Kita sering baca ayat ini, tapi mungkin kita nggak tahu artinya. Maksudnya apa Tuhan, menyangkal diri, memikul salib? Menyangkal diri itu melakukan sesuatu yang kita tahu harus dilakukan, tapi kita nggak suka. Karena nggak nyaman, nggak enak buat kita. Itu menyangkal diri. Murid-murid, nah gini. Ini Yesus ngomong ini, saudara tahu ini Yesus ngomongnya sama siapa? Pada saat saudara baca Alkitab, saudara menemukan satu statement, saudara harus tahu itu yang ngomong siapa, diucapkan kepada siapa pendengarnya, pada saat apa settingnya. Ini Yesus bicara ini bukan kepada orang banyak, tidak, kepada 12 muridnya. Khusus yang 12, dia ngomong ini. Karena yang 12 itu, mereka menyangkal diri, meninggalkan kerjaannya. Mereka mengalami risiko.
Kalau Yesus mau dilempari batu, itu mereka juga mengalami risiko. Sampai terakhir Yesus mati di salib, mereka mengalami risiko. Mereka bisa target selanjutnya. Mengalami risiko yang dialami Yesus. Menyangkal diri. Kalau Yesus bilang, berdoalah. Berdoalah. Aduh, capek Tuhan. Tapi kita pilih untuk berdoa. Itu menyangkal diri. Berpuasa. Sulit Tuhan. Tapi ya aku mau. Itu menyangkal diri. Memikul salib. Nah ini nggak gampang. Kenapa? Ingat, Yesus ngomong ini, dia belum disalib. Yesus ngomong ini, dia belum disalib. Jadi pada saat dia ngomong memikul salib setiap hari, itu tanda tanya di kepala muridnya. Maksudnya apa memikul salib? Mereka belum lihat Yesus disalib. Tapi yang satu hal mereka tahu salib itu apa? Karena salib itu adalah metode hukuman mati yang diterapkan oleh Romawi untuk mengeksekusi kriminal, penjahat. Dan kejahatannya ditulis di atas kepalanya. Jadi saudara tahu pada Yesus mati di salib itu kan ditulis di atasnya itu ada tulisan. Tulisannya adalah Jesus of Nazareth, ya, Raja orang Yahudi. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Berarti tuduhannya, kenapa orang ini sampai disalib itu? Gara-gara tulisan itu di atasnya. Itu. Muridnya tahu. Itu. Salib selalu bicara satu, death. Death. Karena tidak ada orang disalib turun masih hidup. Nggak ada. Pasti mati. Pikul salib. Bukan pikul. Ujungnya setelah kau pikul, kau naik di atasnya. Satu, dan salib selalu bicara obedience. Karena tidak enak pikul salib, sulit, berat. Nah ini, kalau kamu mau ikut aku, sebelum bisa mengikut aku, ini dulu. Setiap hari. Mengapa? Saya ajak kita ingat-ingat ini. Kekristenan kita sampai di mana? Sampai mana? Yesus memanggil muridnya untuk apa sih sebetulnya? Ini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang yang dikehendaki. Jadi pada saat dia memanggil Petrus, Yakobus, Yohanes dan sisanya, ya 12 murid itu, itulah yang dikehendaki. Maka dia nggak interview, dia lihat hatinya. Dan mereka pun datang kepadanya, 14. Ia menetapkan berapa orang? 12 orang untuk menyertai dia, supaya dimanapun aku berada, engkau berada. Ya, they might be with him. Luar biasa ini bahasa Inggrisnya. Dan untuk apa? Diutus. Diutus tuh you go, kamu pergi. Yang nyuruh nggak ikut, tapi diberi kuasa. Jadi kalau saudara duduk di sini, saudara pengikut Kristus, saudara murid Kristus ini, saudara dikehendaki. Saudara dikehendaki oleh Tuhan. Saudara bisa kenal Tuhan itu karena dia menghendaki hidupmu. Mungkin kita cuma berpikir, ya saya lahir di keluarga Kristen, ya saya jadi orang Kristen. No. Saudara bisa jadi orang apapun juga, kita bisa jadi orang apapun juga. Tapi karena dia menghendaki kita mengenalnya untuk berada bersama dia, maka kita duduk di sini hari ini. Itu bedanya. Jadi kita nggak bisa take it for granted, nggak bisa. Kita dipilih, saudara. Kita dipilih. Ya, I have to close with this. Look. Saudara tahu amanat agung kan? Tahu kan? Ya, Matius 28 ayat 18 sampai terakhir. Amanat agung, itu kalimat terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Jadi itu pasti yang paling penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kalimatnya tidak berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa Kristen. No. Pergilah, jadikanlah semua bangsa penggemar? Tidak. Jadikanlah semua bangsa jemaat? Tidak. Pergilah, jadikanlah semua bangsa fans, believers? No. Jadikanlah semua bangsa murid. Perhatikan, kalau saudara lahir baru, ayat itu termasuk untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti, watch this, yang menjadikan murid siapa? Ya saudara.
Berarti saudara jadi gurunya, toh? Bener gak sih? Ya. Jadikan dia muridku, bukan jadikan muridmu. Wait, jadikan muridku. Beda. Jadi pada saat kita sebetulnya ada orang percaya, itu baru start, saudara, bukan garis finish. Orang percaya itu adalah saat orang menerima invitation. Undangannya diterima kan. Tapi begitu orang terima undangan, dia step in, oke, what's next? Dia harus jadi murid. Maksudnya apa? Dia harus belajar Yesus. Belajar Yesus gimana caranya? Belajar mengenal firman Tuhan. Cuman itu. Kalau kita 20-30 tahun jadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah buka satu lembar Alkitab, kita bukan murid, saudara. No. Make no mistakes about it. Sorry Tuhan, saya sibuk. Do you know Him? Sorry Tuhan, ini bisnis lagi rame. Apakah kau kenal aku? Dia akan tanya gitu. Sorry Tuhan, lagi susah nih. Banyak project, keuntungan besar. Do you know Him? Atau Tuhan, aku banyak pergumulan. Keluarga aku bermasalah, saudara-saudaraku bermasalah. Do you know Him? Atau thank you Lord Jesus, puji Tuhan, segala sesuatu baik. Everything is good, thank you Lord for your grace. Do you know Him? Gak berubah dong pertanyaannya. Tuhan, aku lagi sakit. Do you know Him? Apapun alasan kita, pertanyaan itu akan tetap sama. Mengapa? Mengapa kita harus tahu? Mengapa hari ini kita harus merenungkan? Karena ini. Saudara tahu bahwa kita di akhir zaman? Tahu dong. Tapi saya yakin tidak semua tahu ini apa. Tidak semua orang yakin tahu ini apa. Pokoknya saya hidup sekarang enak. Itu kan ntar. Pokoknya saya setiap minggu ke gereja. Ini kan ntar. Akhir zaman berarti suatu saat kita akan diangkat. Saudara tahu? Gak semua tahu. Kenapa saya share ini? Karena pertanyaan, saya kasih satu pertanyaan. Ini siapa yang naik? Siapa yang ketinggalan? Alkitab mencatat bahwa kita suatu saat akan berhadapan muka dengan Yesus Kristus. Dan kira-kira kalau kita berhadapan muka, dia bertanya sesuatu gak? Yang saya doakan adalah pada saat ini terjadi. Bukan jika. When it happens. Bukan if it happens. When it happens. Kita kedapatan sedang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Coba pikirin sebentar. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Terhimpun, ini naik, diangkat. Saya nggak bisa jelasin ini sekarang karena ini satu session sendiri. Saudara ikut, saudara akan tahu. Ya, pertanyaan yang paling sering kan, ini siapa yang naik, siapa yang ketinggalan? Don't worry, masih lama. Ada yang mikir gitu. Gak apa-apa, yang penting kita di sini aja. Ini saudara. Ya, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, Yesus sendiri turun dari surga, perhatikan. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diapain? Diangkat bersama-sama. Supaya apa sih sebetulnya? Ya, menyongsong dia dalam awan di angkasa. Demikianlah supaya ini kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita tahu ini akhir zaman, ini nggak lama lagi. Cuman kita nggak tahu kapan tepatnya. Sehingga banyak orang ya udahlah, ntar aja. Ini terakhir ya, saya tutup ini. Saudara tahu kita ada di mana? Ini timeline.
Hukum Taurat. Lalu Yesus mati, ya. Nah ini ada panah ke bawah, ke atas, lalu ada panah atas turun. Nah kalau saudara mau tahu ini nanti adanya di School of Ministry. Kita ada di sini saudara yang warna hijau. Setelah Pentakos, Roh Kudus dicurahkan, itu mulailah Church Age. This is Church Age. Kita hidup di era ini, di mana disinilah grace, kasih karunia itu berlaku di sini. Di sini tidak ada kasih karunia. Ini adanya hukum Taurat. Kita sedang di sini. Tapi yang namanya era, sebuah era itu akan berakhir untuk dimulainya era yang baru. Grace period, saudara tahu istilah itu kan banyak kan. Ada grace period. Period itu berarti suatu saat stop untuk dimulai something. Ini enggak selamanya saudara, ini berhenti pada saat terjadi ini, maka era ini selesai. Naik gitu kan. Nah, saudara tahu kenapa don't miss the rapture, karena jika kita miss, kita akan masuk ini masa penganiayaan 3,5 plus 3,5, 7 tahun. Di mana di situ ya antikristus yang berkuasa. Antikristus yang berkuasa. Tidak bisa dibayangkan sulitnya seperti apa kehidupan zaman itu. Tidak bisa terbayangkan seperti apa kehidupannya. Tidak bisa dibayangkan penganiayaan yang dialami gereja seperti apa. Kita mengalami masa lockdown, ya pandemic, kurang lebih 2 tahun aja udah kayak gitu. Ini lebih dari itu. Baru habis itu second coming, Armageddon, war, perang. Baru dimulailah kerajaan 1000 tahun, milenium, 1000 tahun damai. Tapi ini harus dilalui dulu. Gitu. Yang saya doakan adalah pada saat ini terjadi, pada saat ini terjadi, kita sedang kedapatan melakukan kehendak Tuhan. Kita adalah murid-murid Dia. Itu aja saudara. Ya. Saya tahu pada saat gambar ini saya tampilkan, tidak semua orang paham, bahkan tidak semua orang peduli. Itu ntar. Ya, it's up to you saudara. Ya. Terserah kita masing-masing. Tapi ingat, setiap era yang kita alami dalam hidup kita itu ada garis awal, ada garis finishnya. Garis finish berakhir akan dimulai sesuatu yang baru. Okay. Let's pray.